Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang suamiku kepergok berduaan dengan janda di toilet umum. Dia beralasan sedang antar istri BAB saat digerebek. Ku bongkar semuanya, warga menjadi heboh. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, angin berembus cukup dingin, membawa aroma jagung bakar dan keriuhan dari pasar malam yang sedang digelar di lapangan desa. Aku, Fitri, berjalan menyusuri deretan stan permainan sambil menggandeng putri kecil kami yang berusia 5 tahun. Di tengah keramaian itu, hatiku sebenarnya merasa hangat. Aku membayangkan betapa beruntungnya diriku memiliki keluarga kecil yang harmonis. Suamiku, Rohmat, dikenal oleh tetangga sebagai sosok pria yang santun, rajin beribadah, dan selalu tutur katanya lembut. Tidak pernah sekalipun terlintas di benakku bahwa pria yang kuhormati itu menyimpan sebuah rahasia besar yang siap menghancurkan seluruh hidupku dalam sekejap mata. Kami bertiga datang ke pasar malam ini untuk menghibur diri setelah sepekan lelah bekerja. Namun, baru saja kami menikmati suasana sekitar setengah jam, Mas Rohmat tiba-tiba berpamitan. Wajahnya tampak sedikit gelisah. Tangannya berkali-kali meraba saku celana tempat ponselnya berada. Dengan suara yang dibuat selembut mungkin, dia berkata, "Dek Fitri, Mas kebelet ke toilet sebentar, ya? Kamu sama anak di dekat komedi putar saja dulu. Nanti Mas susul ke sana." Aku yang sama sekali tidak menaruh rasa curiga hanya mengangguk sembari tersenyum, mengingatkannya untuk berhati-hati karena fasilitas umum di ujung lapangan biasanya sangat ramai dan antreannya panjang. Mas Rohmat pun melangkah pergi, menghilang di balik kerumunan orang. Aku melanjutkan langkah bersama anakku, membelikan ia kembang gula dan menemaninya naik wahana permainan. Namun, waktu terus berjalan. 10 menit berlalu, kemudian 20 menit, hingga hampir setengah jam lamanya Mas Rohmat belum juga kembali. Perasaanku mulai tidak enak. Ponselnya ku coba hubungi beberapa kali, namun nadanya sibuk, lalu beralih menjadi tidak aktif. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk, seperti dompetnya kecopetan atau dia mendadak sakit. Aku akhirnya memutuskan untuk menyusulnya ke arah toilet umum yang terletak di sudut paling gelap dan sepi di area pasar malam tersebut. Ketika aku mulai mendekati area toilet umum yang berupa deretan bilik semi permanen itu, aku melihat kerumunan warga yang mendadak riuh. Suasana yang tadinya biasa saja berubah menjadi tegang. Ada suara bisik-bisik yang saling bersahutan, dan beberapa pemuda karang taruna tampak berdiri mengelilingi salah satu bilik toilet yang pintunya tertutup rapat. Jantungku berdesir hebat. Rasa cemas menjalar di sekujur tubuhku. "Ada apa ini, Pak?" tanyaku pada salah seorang warga yang berdiri di bagian belakang kerumunan. "Itu Mbak. Ada yang mencurigakan di dalam. Tadi ada warga yang melihat seorang pria dan wanita yang bukan muhrim masuk ke dalam bilik yang sama secara sembunyi-sembunyi. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak pantas di kampung kita, makanya langsung dikepung," jawab warga tersebut dengan nada geram. Mendengar hal itu, perasaanku makin tidak keruan. Entah mengapa, ada dorongan kuat dalam diriku untuk merangsek maju ke depan kerumunan. Begitu aku sampai di barisan paling depan, salah seorang pemuda langsung menggedor pintu toilet tersebut dengan keras. "Keluar! Jangan bikin kotor kampung kami. Keluar sekarang atau kami dobrak," teriak pemuda itu. Pintu yang terbuat dari triplek tebal itu berderit, perlahan terbuka dari dalam. Dan seketika itu juga, duniaku serasa runtuh. Jantungku bagai berhenti berdetak saat melihat sosok pria yang melangkah keluar dengan wajah pucat pasi dan pakaian yang tampak sedikit kusut. Pria itu adalah Mas Rohmat, suamiku sendiri. Di belakangnya, menyusul seorang wanita dengan riasan wajah yang agak luntur, mengenakan pakaian yang kurang rapi. Aku sangat mengenali wanita itu. Dia adalah Mbak Lastri, seorang janda yang baru beberapa bulan ini pindah dan tinggal di ujung gang rumah kami. Suasana langsung menjadi sangat heboh. Warga bersorak riuh, mencemooh, dan beberapa orang sudah tersulut emosi karena merasa kesucian desa mereka dinodai. Mas Rohmat yang menyadari keberadaanku di antara kerumunan langsung membelalakan mata. Kegugupan yang luar biasa terpancar dari wajahnya.
Dengan cepat, sebelum warga melayangkan amarah yang lebih jauh, Mas Rohmat mengangkat kedua tangannya ke udara dan berteriak dengan nada panik, mencoba membela diri. Tunggu, tunggu dulu semuanya. Tolong jangan salah paham. Saya tidak melakukan apa-apa. Teriak Mas Rohmat dengan lantang, mencoba menguasai keadaan. Ia kemudian menatapku dengan tatapan memelas, memutarbalikan fakta demi menyelamatkan mukanya. Fitri, tolong dengarkan Mas. Ini tidak seperti yang kalian lihat. Tadi Mbak Lastri ini mendadak sakit perut parah dan minta tolong diantarkan. Saya di sini hanya berniat baik mengantarkan istri orang, maksud saya. Mengantarkan warga kita yang sedang buang air besar karena dia ketakutan sendirian di tempat sepi ini. Saya bersumpah, saya hanya berjaga di dalam untuk melindunginya. Mendengar alasan yang begitu konyol dan keluar dari mulut seorang pria yang selama ini kuanggap cerdas dan jujur, rasa sedih di hatiku seketika berubah menjadi amarah yang membakar. Air mataku yang sempat meleleh langsung mengering. Alasan, mengantar istri orang, yang sempat terpleset dari lidah suamiku itu justru menjadi kunci pembuka tabir kepalsuannya yang selama ini tersimpan rapi. Aku melangkah maju, memecah keheningan warga yang sempat tertegun mendengar pembelaan palsu suamiku. Dengan suara yang bergetar namun syarat akan ketegasan, aku menatap lurus ke mata Mas Rohmat di hadapan ratusan pasang mata warga yang kini beralih menatapku. Cukup, Mas. Cukup kamu bersandiwara di depan semua orang. Kataku dengan suara lantang yang menggema di area sepi itu. Warga langsung terdiam, menyimak setiap kalimat yang keluar dari mulutku. Jangan bawa-bawa alasan kemanusiaan atau sakit perut untuk menutupi kebusukanmu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di belakangku selama ini? Mas Rohmat mencoba mendekat dan meraih tanganku. Fitri, istighfar, Dek. Jangan bicara sembarangan di depan umum. Ini memalukan. Mari kita selesaikan di rumah. Tidak. Tidak ada yang perlu diselesaikan di rumah secara sembunyi-sembunyi lagi. Sahutku, menepis tangannya dengan kasar. Aku berbalik menghadap warga desa, siap membongkar semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua warga yang ada di sini. Tolong saksikan sendiri kelakuan pria yang selama ini kalian anggap sebagai orang yang paling santun di kampung kita. Alasan dia mengantar wanita ini karena sakit perut adalah kebohongan besar. Aku merogoh tas kecilku, mengeluarkan sebuah benda yang selama 2 minggu terakhir ini sengaja kusimpan rapat-rapat sebagai bukti nyata yang tidak terbantahkan. Sebuah buku catatan kecil beserta beberapa lembar cetakan bukti transfer bank dan tangkapan layar percakapan mesra yang tidak sengaja kutemukan di tablet kerja milik suamiku beberapa hari lalu. 2 minggu ini aku diam karena aku mengumpulkan bukti. Pria yang berdiri di depan kalian ini, yang mengaku hanya berniat menolong, sebenarnya sudah berbulan-bulan menjalin hubungan terlarang dengan wanita di belakangnya ini. Dia bahkan menggunakan uang belanja keluarga kami untuk membiayai kontrakan dan membelikan perhiasan untuk wanita ini. Teriakku dengan suara yang lantang dan tegas, membuat seluruh warga yang hadir di sana serentak bersorak kaget. Suasana pasar malam yang awalnya penuh kegembiraan kini benar-benar heboh dan gempar. Bisik-bisik warga berubah menjadi kecaman keras yang ditujukan langsung kepada Mas Rohmat dan Mbak Lastri. Wajah suamiku yang tadinya mencoba tegap kini benar-benar tertunduk layu, menyadari bahwa topeng kesalehan yang dipakainya selama ini telah hancur berkeping-keping di lantai tanah toilet umum ini, disaksikan oleh seluruh warga desa. Riuh rendah suara warga masih berdengung di telingaku saat beberapa tokoh masyarakat akhirnya turun tangan untuk melerai kegemparan di area toilet umum tersebut. Mas Rohmat dan Mbak Lastri, dengan wajah yang ditekuk karena menanggung malu yang luar biasa, digiring oleh ketua RT dan beberapa pemuda menuju ke balai desa untuk menghindari amukan massa yang mulai tak terkendali. Namun, aku memilih untuk menarik diri. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku mendekap erat putri kecilku yang mulai menangis ketakutan melihat keributan itu, lalu melangkah lebar-lebar meninggalkan pasar malam yang kini terasa seperti neraka jidat bagiku. Sesampainya di rumah, suasana sunyi langsung menyambutku. Rumah yang selama ini kurawat dengan penuh rasa cinta, kini mendadak terasa begitu asing dan dingin. Aku membawa putriku ke dalam kamar, menidurkannya dengan lembut, dan membisikkan kata-kata penenang hingga ia akhirnya terlelap karena kelelahan. Setelah memastikan putriku aman dalam tidurnya,
Aku berjalan ke ruang tamu. Aku duduk di sofa, memandangi dinding ruang tamu yang dihiasi foto pernikahan kami 6 tahun lalu. Di foto itu, Mas Rohmat tersenyum begitu tulus, menggandeng tanganku dengan penuh janji setia. Air mataku yang sejak tadi kutahan di depan warga, akhirnya tumpah tak terbendung. Dada ini terasa sesak, bagai dihantam batu besar yang amat berat. 1 jam berlalu dalam keheningan yang menyiksa, hingga terdengar suara derit pintu depan dibuka dengan sangat perlahan. Aku tidak bergerak sedikit pun dari posisiku. Dari balik kegelapan sudut ruangan, aku melihat siluet Mas Rohmat melangkah masuk dengan bahu yang merosot lunglai. Begitu menyadari keberadaanku yang duduk terdiam tanpa menyalakan lampu utama, ia tersentak kaget. Ia segera menutup pintu, menguncinya, lalu berjalan mendekat ke arahku dengan langkah yang ragu-ragu. "Fitri!" Panggilnya dengan suara yang teramat serak, kehilangan seluruh wibawa yang biasanya ia banggakan. Hebatnya, sisa-sisa ketegangan dari balai desa tadi masih membekas di wajahnya yang kini tampak kuyu. Aku tetap diam, menatapnya dengan pandangan kosong. Kebungkisanku rupanya membuat Mas Rohmat semakin gelisah. Ia perlahan berlutut di lantai, tepat di hadapan kakiku, mencoba meraih jemariku yang terasa sedingin es. "Fitri, Mas mohon maafkan Mas. Kejadian di pasar malam tadi. Mas benar-benar hilaf. Tapi tolong ketahuilah, Mas sama Lastri tidak melakukan hubungan yang sejauh yang dipikirkan warga. Mas hanya merasa kesepian belakangan ini karena kamu terlalu sibuk dengan urusan rumah dan anak," ucapnya, mencoba mencari pembenaran atas pengkhianatan yang telah ia lakukan. Mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya, rasa perih di hatiku mendadak berubah menjadi tawa getir yang tertahan. Aku menarik tanganku dari genggamannya dengan sentakan kasar. "Kesepian, Mas? Kamu bilang kamu kesepian?" Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kutekan serendah mungkin, namun syarat akan ketegasan yang mematikan. "Aku sibuk bekerja mencari penghasilan tambahan, mengurus rumah, dan membesarkan anakmu, semuanya demi meringankan bebanmu. Sementara kamu punya waktu dan uang untuk menyewa kontrakan untuk wanita lain, dan kamu menyebut dirimu kesepian." Mas Rohmat terdiam, lidahnya mendadak keluh. Ia tidak menyangka bahwa aku, wanita yang selama ini selalu patuh dan jarang mengeluh, bisa berbicara setajam itu. Kepasrahan yang sempat ia tunjukkan perlahan menguap, digantikan oleh rona kepanikan karena semua argumennya patah seketika. "Kamu tahu apa yang paling membuatku hancur, Mas?" Lanjutku sambil berdiri tegak memandanginya yang masih bersimpuh di lantai. "Bukan hanya fakta bahwa kamu berbagi hati dengan janda itu, tapi fakta bahwa kamu dengan tega membawa-bawa nama istri orang lain dan membuat alasan konyol di depan ratusan warga desa demi menyelamatkan mukamu sendiri. Kamu telah mengubur harga diriku sebagai istrimu yang sah di hadapan semua tetangga kita. Fitri, tolong pikirkan nasib anak kita. Kalau kita berpisah, bagaimana dengan masa depannya? Apa kata orang-orang nanti tentang anak seorang janda?" Mas Rohmat mulai menggunakan kartu terakhirnya, membawa-bawa nama anak kami untuk melunakkan hatiku. Ia berdiri, mencoba menyamai posisiku dan menatapku dengan pandangan memohon yang amat sangat. Namun, hatiku sudah terlanjur membatu. Pengkhianatan yang tertangkap basah di toilet umum malam itu adalah batas akhir dari segala kesabaranku. Bukti-bukti transfer dan pesan mesra yang telah kubongkar di depan warga bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan tanda bahwa aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. "Jangan pernah bawa-bawa nama anak kita untuk menutupi kesalahanmu, Mas," kataku sambil berjalan menuju meja rias, mengambil beberapa lembar dokumen penting yang sudah kusiapkan sejak beberapa hari lalu, bahkan sebelum penggerebekan itu terjadi. "Anak kita akan jauh lebih terluka jika harus tumbuh besar melihat ibunya terus-menerus dibohongi oleh seorang ayah yang tidak punya kesetiaan." Aku meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja kopi dengan suara ketukan yang tegas. Itu adalah berkas gugatan perceraian yang telah kutandatangani setengahnya. Mas Rohmat melihat lembaran kertas itu dengan mata yang membelalak lebar. Wajahnya kembali memucat seolah seluruh darahnya tersedot keluar. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tamu, badai di dalam rumah tangga kami baru saja dimulai,
Dan aku tidak akan membiarkan diriku kalah oleh badai yang diciptakan oleh suamiku sendiri. Tatapan Mas Rohmat terpaku pada lembaran berkas gugatan cerai yang tergeletak di atas meja kopi. Tangannya yang gemetar perlahan meraih kertas-kertas itu, membacanya baris demi baris dengan mata yang menyiratkan ketidakpercayaan. Di dalam ruangan yang hanya diterangi lampu sudut yang temaram, keheningan kembali mencekam, menyisakan suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa-sisa akhir dari pernikahan kami. Fitri, kamu sudah menyiapkan ini semua sebelum malam ini? Tanya Mas Rohmat dengan suara yang nyaris berbisik. Ia menatapku, mencari sisa-sisa kehangatan atau keraguan di mataku. Namun ia tidak menemukan apapun selain ketetapan hati yang sudah bulat. Ya, Mas, jawabku datar, sambil melipat kedua tangan di dada. Aku bukan wanita bodoh yang akan terus menutup mata ketika mencium bau bangkai di rumahnya sendiri. Sejak 2 minggu lalu, saat aku melihat mutasi rekeningmu yang janggal dan pesan-pesan singkat penuh perhatian yang kamu kirimkan pada Mbak Lastri, aku tahu pernikahan kita sudah selesai. Kejadian di pasar malam tadi hanyalah cara Tuhan untuk menunjukkan kebusukanmu lebih cepat di depan semua orang. Mas Rohmat menggelengkan kepala. Air matanya mulai menetes membasahi pipinya. Ia menjatuhkan kembali berkas itu ke atas meja dan melangkah mendekat, mencoba meraih pundakku. Fitri, tolong beri Mas satu kali lagi kesempatan. Mas mengaku salah. Mas hilaf. Mas akan putuskan semua hubungan dengan Lastri malam ini juga. Mas akan minta dia pindah dari kampung ini. Tolong, jangan hancurkan 6 tahun pernikahan kita hanya karena kesalahan satu kali ini. Aku melangkah mundur, menghindari sentuhannya yang kini terasa seperti racun bagiku. Sambil menatapnya lurus-lurus, aku tersenyum getir. Kesalahan satu kali. Kamu bilang? Mas, berselingkuh itu bukan hilaf yang terjadi dalam 1 detik. Itu adalah pilihan yang kamu ambil setiap hari. Kamu memilih untuk mengetik pesan mesra. Kamu memilih menyisihkan uang nafkah anakmu untuk wanita lain. Dan kamu memilih untuk masuk ke bilik toilet itu bersamanya. Itu adalah rangkaian kebohongan yang kamu susun dengan sadar. Suaraku yang mulai meninggi membuat Mas Rohmat terbungkam. Ia tahu tidak ada lagi celah logika yang bisa ia gunakan untuk mendebatku. Semua topeng kesalehan, kewibawaan, dan kepemimpinan yang selama ini ia agungkan di depan keluarga besar dan para tetangga telah runtuh, menyisakan sosok pria rapuh yang ketakutan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Lalu bagaimana dengan tanggapan orang tua kita? Fitri, apa yang akan kamu katakan pada ibu dan bapak di kampung? Tanya Mas Rohmat lagi. Kali ini mencoba membawa tameng keluarga besar untuk menekan mentalku. Ibu sangat menyayangimu, dan bapak selalu membanggakan rumah tangga kita. Apa kamu tega membuat mereka jantungan dan menanggung malu karena berita perceraian ini? Mendengar ia membawa-bawa nama orang tuaku, dadaku kembali bergemuruh oleh rasa amarah. Jangan pernah berani berlindung di balik nama orang tuaku. Mas, pria yang seharusnya memikirkan kesehatan jantung ibuku adalah kamu. Saat kamu memutuskan untuk mengkhianati putrinya. Aku sudah menceritakan semuanya pada ibu 2 hari yang lalu. Dan beliau menangis sambil memelukku, memintaku untuk tetap kuat dan mengambil keputusan yang terbaik untuk harga diriku. Mendengar pengakuanku, Mas Rohmat terduduk lemas di sofa. Segala benteng pertahanannya runtuh total. Ia tidak menyangka bahwa pergerakanku begitu rapi dan terukur. Selama ini ia menganggapku sebagai istri yang naif, yang hanya tahu urusan dapur, sumur, dan kasur, serta bisa dengan mudah dibohongi hanya dengan pelukan hangat atau kata-kata manis di penghujung hari. Di dalam kamar, terdengar suara rengekan kecil dari putri kami. Rupanya percakapan kami yang penuh ketegangan ini mulai mengusik tidur nyenyaknya. Aku segera membalikan badan, meninggalkan Mas Rohmat yang masih termenung meratapi nasibnya di ruang tamu. Aku masuk ke dalam kamar, membelai rambut putri kecilku dengan penuh kasih sayang, lalu mengecup keningnya dengan lembut hingga ia kembali tenang dan melanjutkan tidurnya. Saat aku memandangi wajah polos anakku, sebuah kekuatan baru merayap masuk ke dalam jiwaku. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Menjadi seorang ibu tunggal di tengah gunjingan warga desa yang menghebohkan kejadian malam ini pasti akan terasa sangat berat. Namun, melihat wajah anakku,
Aku tahu bahwa bertahan dalam pernikahan yang penuh kepalsuan dan pengkhianatan akan jauh lebih merusak masa depannya. Aku harus menjadi teladan baginya, menunjukkan bahwa seorang wanita harus memiliki harga diri yang tinggi dan tidak boleh membiarkan dirinya diinjak-injak oleh kebohongan pria. Aku berjalan kembali ke ruang tamu dengan langkah yang lebih mantap. Mas Rohmat masih berada di sana, menatap kosong ke arah lantai. Malam ini, kamu bisa tidur di kamar depan, kataku dengan suara yang dingin namun tegas. Besok pagi, sebelum warga mulai beraktivitas dan membicarakanmu lagi, aku minta kamu mengepak barang-barangmu dan keluar dari rumah ini. Proses hukum akan tetap berjalan, dan aku tidak akan menarik kembali gugatan ini. Mas Rohmat mendongak. Matanya yang sembab menatapku dengan kepasrahan yang mendalam. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Malam itu, di bawah atap rumah yang pernah menjadi saksi janji suci kami, benang-benang kusut pernikahan kami mulai kurai satu persatu, bersiap untuk menyambut lembaran hidup yang baru tanpa dirinya. Sinar matahari pagi mulai menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi jendela, membawa semburat cahaya hangat yang kontras dengan suasana dingin di dalam rumah. Semalaman aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali aku mencoba merebahkan diri di samping putri kecilku, bayangan kejadian di pasar malam itu kembali berputar seperti kaset rusak di dalam kepalaku. Namun, saat fajar benar-benar menyingsing, aku membasuh wajahku dengan air dingin, menatap cermin, dan berjanji pada diriku sendiri bahwa hari ini tidak akan ada lagi air mata yang tumpah untuk pria yang telah membuang kesetiaannya. Sekitar pukul 6 pagi, suasana di luar rumah mulai terdengar agak riuh. Aku bisa mendengar sayup-sayup suara tetangga yang mulai keluar rumah. Dan aku tahu persis apa yang sedang mereka bicarakan. Kejadian penggerebekan Mas Rohmat dan Mbak Lastri di toilet umum semalam pasti sudah menjadi buah bibir utama di seluruh penjuru desa. Di tengah situasi seperti ini, aku harus tetap tegak berdiri, tidak boleh terlihat lemah ataupun bersembunyi seolah-olah aku yang melakukan kesalahan. Aku berjalan ke dapur untuk membuatkan susu hangat bagi putriku dan menyiapkan sarapan sederhana. Saat aku melewati ruang tengah, aku melihat pintu kamar depan terbuka sedikit. Dari celahnya, terlihat Mas Rohmat sedang duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Di dekat kakinya, sebuah tas jinjing besar dan satu koper pakaian sudah tergeletak dalam posisi tertutup rapi. Rupanya, dia menepati ucapannya untuk mulai mengemas barang-barang miliknya sejak sepertiga malam tadi. Mendengar langkah kakiku, Mas Rohmat perlahan keluar dari kamar tersebut. Wajahnya tampak sangat berantakan, matanya merah, berkantung tebal, dan sisa-sisa wibawa sebagai kepala keluarga yang biasanya melekat erat pada dirinya kini telah menguap sepenuhnya. Ia memandangiku dengan tatapan yang dipenuhi rasa bersalah, rasa malu, dan keputusasaan yang mendalam. "Fitri," panggilnya. Suaranya terdengar sangat parau, hampir seperti bisikan yang tertahan di tenggorokan. "Semua barang-barang Mas yang penting sudah Mas masukkan ke dalam tas. Mas tidak akan membawa apapun yang bukan menjadi hak Mas di rumah ini." Aku menghentikan langkahku di dekat meja makan, menatapnya dengan tatapan datar tanpa emosi. "Baguslah kalau begitu, Mas. Lebih cepat kamu pergi. Lebih baik untuk ketenangan mental anak kita. Aku tidak ingin dia terbangun nanti dan harus melihat drama perdebatan kita lagi." Mas Rohmat melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami, namun ia tetap menjaga batas agar tidak menyentuhku. "Mas tahu Mas tidak punya hak untuk meminta apapun lagi sekarang. Tapi, Mas mohon dengan sangat, izinkan Mas tetap memberikan nafkah untuk anak kita setiap bulannya. Mas tidak mau dia kekurangan suatu apapun hanya karena kesalahan fatal yang Mas perbuat." Mendengar permintaannya itu, aku menarik napas dalam-dalam. Sebagai seorang ibu, aku harus tetap realistis dan menurunkan ego demi masa depan anakku. Mengenai nafkah anak, itu adalah kewajibanmu sebagai ayahnya di mata hukum dan agama, Mas. Aku tidak akan melarang atau menolaknya, karena itu adalah hak putriku. Tetapi untuk urusan di antara kita berdua, semuanya sudah selesai. Hubungan kita setelah ini hanya sebatas urusan administrasi perceraian dan masa depan anak. Mas Rohmat mengangguk pelan. Air matanya kembali mengambang di sudut kelopak matanya.
Ia menyadari bahwa ketegasan yang kutunjukkan pagi ini adalah dinding kokoh yang tidak akan bisa ia runtuhkan lagi dengan rayuan atau janji manis apapun. Pria yang selama ini mengira bisa mengendalikan seluruh hidupku dengan kedok kebaikan itu kini harus menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan segalanya akibat perbuatannya sendiri. Tepat saat itu, putri kecil kami terbangun dan berjalan keluar dari kamar sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. "Ibu, ayah," panggilnya dengan suara serak khas anak kecil. Melihat putrinya, Mas Rohmat langsung berlutut dan merentangkan kedua tangannya. Putri kami berlari kecil dan memeluk ayahnya dengan erat. Sama sekali belum mengerti badai besar apa yang sedang melanda kedua orang tuanya. Menyaksikan pemandangan itu, dadaku kembali terasa sedikit sesak. Namun aku segera menguatkan hati. Ini adalah konsekuensi dari tindakan Mas Rohmat. Dan aku harus melindungi mental anakku dari kehancuran yang lebih besar. Mas Rohmat memeluk putrinya dengan sangat erat. Mencium puncak kepalanya berkali-kali sambil membisikkan kata maaf yang teramat dalam yang hanya bisa dimengerti oleh dirinya sendiri. Setelah beberapa menit yang penuh emosi itu, ia melepaskan pelukannya, berdiri, dan meraih gagang tas serta kopernya. "Mas pergi dulu, Fitri. Jaga dirimu dan anak kita baik-baik," ucapnya untuk yang terakhir kali sebelum langkah menuju pintu depan. Saat pintu rumah terbuka, beberapa pasang mata tetangga yang kebetulan sedang berada di depan rumah langsung tertuju pada Mas Rohmat yang keluar membawa koper. Bisik-bisik langsung terdengar, namun Mas Rohmat hanya bisa menundukkan kepala sedalam-dalamnya, berjalan cepat meninggalkan pekarangan rumah kami dengan membawa beban rasa malu yang akan ia tanggung seumur hidupnya. Aku berdiri di ambang pintu, menggandeng tangan putriku, menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang di ujung gang. Siap menghadapi babak baru dalam hidupku dengan kepala tegak. Kepergian Mas Rohmat dari rumah pagi itu menyisakan keheningan yang ganjil. Desas-desus di luar pagar rumahku justru semakin memanas. Dari balik gorden jendela ruang tamu, aku bisa melihat beberapa tetangga berkumpul di dekat tukang sayur keliling, sesekali melemparkan pandangan ke arah rumahku sambil berbisik-bisik. Aku tahu, cerita tentang seorang suami yang tertangkap basah di toilet umum bersama seorang janda akan menjadi topik pembicaraan yang hangat selama berminggu-minggu ke depan. Namun, aku memilih untuk tidak mengurung diri atau bersikap seolah-olah aku adalah korban yang tak berdaya. Aku kembali ke dapur, melanjutkan aktivitasku menyuapi putri kecilku, Naura. Tatapan matanya yang polos seolah menjadi bahan bakar utama bagi jiwaku yang sempat rapuh. "Ibu, ayah pergi kerja bawa tas besar ya? Kok tidak pamit mau pulang malam?" tanya Naura dengan mulut yang masih penuh dengan nasi tim. Aku tersenyum lembut, mengusap helai rambutnya yang halus. "Ayah ada tugas yang sangat jauh, sayang. Jadi untuk sementara waktu, ayah tidak tidur di rumah dulu." "Tapi ayah tetap sayang sama Naura," jawabku mencoba memberikan pengertian yang paling aman bagi usia psikologisnya. Naura hanya mengangguk-angguk kecil, lalu kembali asyik dengan mainannya. Aku bersyukur dia masih terlalu kecil untuk memahami betapa getirnya alasan di balik kepergian ayahnya. Setelah menyelesaikan urusan rumah, aku memutuskan untuk tidak bersembunyi. Sekitar pukul 10 pagi, aku sengaja berjalan keluar rumah menuju warung kelontong di dekat ujung gang untuk membeli beberapa keperluan dapur yang habis. Begitu sosokku terlihat melangkah di jalanan kampung, suasana sekitar mendadak menjadi agak sunyi. Ibu-ibu yang tadinya sedang asyik mengobrol langsung menghentikan kalimat mereka, menatapku dengan kombinasi rasa kasihan dan rasa ingin tahu yang besar. Mbak Fitri mau belanja ya?" sapa Bu RT yang kebetulan sedang berada di warung tersebut. Suaranya terdengar kikuk. "Iya, Bu RT. Mau beli bumbu dapur sedikit yang kehabisan," jawabku dengan senyuman ramah namun tetap tenang dan bermartabat. Aku tidak menunjukkan wajah sedih, tidak pula menunjukkan wajah penuh amarah. Bu RT mendekat, menepuk pundakku dengan perlahan, memancarkan rasa simpati yang tulus. "Mbak Fitri yang sabar, ya." Kami semua semalam benar-benar kaget. Tidak menyangka kalau Pak Rohmat yang biasanya kalem bisa berbuat sejauh itu. Tapi tindakan Mbak Fitri semalam itu hebat, berani membongkar kebenaran di depan warga. Kalau tidak, kampung kita bisa ketularan sial karena perbuatan tidak pantas itu. Beberapa ibu-ibu lain mulai mendekat, berniat untuk mengorek informasi lebih dalam,
bersiap mendengarkan rincian cerita yang lebih dramatis. Namun, aku segera menarik batasan yang tegas agar privasi rumah tanggaku tidak menjadi konsumsi publik yang murahan. Terima kasih atas perhatiannya, ibu-ibu. Kataku dengan nada suara yang sopan namun syarat akan ketegasan. Semua yang terjadi semalam sudah jelas di depan mata kita semua. Saat ini, fokus saya hanyalah membesarkan Naura dan mengurus proses perceraian kami secara legal di pengadilan. Saya mohon doa terbaik saja dari semuanya agar kami diberikan kelancaran. Mendengar jawabanku yang sangat dewasa dan tidak menggebu-gebu, ibu-ibu tersebut tampak tertegun. Mereka yang awalnya mengira aku akan menangis histeris atau mulai menjelek-jelekan Mas Rohmat di depan umum, kini harus menghormati ketegasan sikapku. Aku membayar belanjaanku, lalu berpamitan dengan sopan untuk segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, aku duduk di meja makan dan membuka ponselku. Ada puluhan pesan masuk dari kerabat, teman kerja, hingga pesan dari nomor baru yang setelah kubuka ternyata berasal dari Mbak Lastri. Dengan tangan yang sedikit bergetar, aku membuka pesan dari wanita yang telah merusak kebahagiaan keluargaku tersebut. Mbak Fitri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian semalam. Saya mengaku salah. Tolong jangan bawa masalah ini ke jalur hukum atau melaporkan saya ke tempat kerja saya. Saya berjanji akan pindah dari kampung ini akhir pekan ini juga. Tulisnya dalam pesan singkat itu. Aku membaca pesan tersebut tanpa rasa benci yang meluap-luap lagi. Rasa marahku sudah habis semalam. Bagiku, permintaan maafnya tidak akan pernah bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hancur. Namun juga tidak ada gunanya bagiku untuk membalas dendam dengan cara yang kotor. Aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya menyimpannya sebagai arsip tambahan jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam persidangan nanti. Fokus utamaku sekarang adalah menata kembali masa depanku bersama Naura. Aku segera menghubungi pengacara keluarga yang sempat kuberitahu situasinya beberapa hari lalu, memintanya untuk segera mendaftarkan berkas gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada hari Senin esok. Aku menyadari bahwa perjalanan ke depan akan penuh dengan tantangan finansial dan emosional. Namun di atas sajadah siang itu, aku bersujud dengan rasa syukur yang mendalam. Tuhan telah mencabut duri dalam daging dalam hidupku secara cepat dan tuntas, dan fajar baru kehidupan yang mandiri kini telah membentang di hadapanku. Hari Senin yang dinantikan akhirnya tiba. Suasana pagi ini terasa berbeda dari biasanya. Jika dulu setiap awal pekan aku disibukkan dengan rutinitas menyiapkan kemeja kerja Mas Rohmat, membuatkan kopi, dan memastikan bekalnya tidak tertinggal, kini fokusku sepenuhnya tercurah untuk diriku sendiri dan Naura. Aku mengenakan pakaian kerja terbaikku, sebuah blazer biru dongker yang rapi dan jilbab senada. Di depan cermin, aku mematut diri. Wajahku memang tidak bisa menyembunyikan sisa-sisa kelelahan emosional seminggu terakhir, namun binar mata di cermin itu menunjukkan sesuatu yang baru, sebuah kemandirian yang mutlak. Setelah mengantarkan Naura ke rumah ibuku untuk menitipkannya selama beberapa jam, aku langsung melangkah menuju kantor Pengadilan Agama. Udara pagi itu cukup sejuk, namun hatiku terasa hangat oleh keyakinan. Di sana, aku sudah janji temu dengan Pak Baskoro, pengacara yang membantuku menyusun berkas gugatan sejak awal. Pertemuan di lobi pengadilan berlangsung dengan tenang. Pak Baskoro memeriksa kembali lembaran-lembaran dokumen yang kubawa, termasuk salinan bukti transfer bank dan tangkapan layar percakapan mesra Mas Rohmat yang menjadi bukti otentik adanya pihak ketiga. Semua berkas sudah lengkap, Ibu Fitri, ujar Pak Baskoro sambil merapikan kertas-kertas tersebut ke dalam map tebal. Dengan bukti-bukti yang kita miliki, ditambah dengan kejadian penggerbekan oleh warga yang sudah menjadi fakta umum, proses gugatan ini seharusnya bisa berjalan lebih lancar. Apakah Ibu sudah benar-benar siap menghadapi persidangan nanti? Masalah ini kemungkinan besar akan membuat pihak suami dipanggil dan dimintai keterangan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk mantap. Saya sudah sangat siap, Pak. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan dari pernikahan yang fondasinya sudah hancur. Saya hanya ingin proses ini cepat selesai agar saya bisa fokus menata masa depan anak saya. Proses pendaftaran gugatan hari itu berjalan tanpa kendala berarti. Keluar dari gedung pengadilan, rasanya ada beban seberat bertonton yang luruh dari pundakku.
Aku berjalan menuju kedai kopi kecil di seberang jalan untuk menenangkan pikiran sejenak sebelum kembali ke rutinitas pekerjaan kantorku. Namun, baru saja aku duduk dan memesan minuman, ponsel di dalam tas pendekku bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat kuhafal. Mas Rohmat. Aku sempat beralih ragu untuk mengangkatnya. Namun ego dan ketakutan tidak boleh lagi mengendalikan tindakanku. Aku menggeser tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinga tanpa mengucap salam terlebih dahulu. Fitri, tolong jangan tutup teleponnya. Terdengar suara Mas Rohmat dari seberang sana. Terdengar sangat frustrasi dan tergesa-gesa. Mas baru saja dapat kabar dari ibu kalau kamu benar-benar pergi ke pengadilan agama hari ini. Apa tidak bisa kita bicarakan ini sekali lagi di luar pengadilan? Mas sudah tidak tinggal di kampung itu lagi. Mas sudah pindah ke rumah kontrakan kecil dekat tempat kerja. Mas menderita. Fitri. Semua rekan kerja Mas mulai berbisik-bisik karena berita semalam sudah menyebar sampai ke kantor. Mendengar keluh kesahnya, aku hanya bisa tersenyum sinis di dalam hati. Pria ini masih saja memikirkan reputasinya dan kenyamanan dirinya sendiri, tanpa pernah benar-benar memahami kehancuran batin yang ia timpakan kepadaku dan anak kami. Mas Rohmat. Panggilku dengan suara yang sengaja kubuat sedatar dan sedingin mungkin. Gugatan sudah resmi didaftarkan beberapa menit yang lalu. Surat panggilan sidang akan segera dikirimkan ke alamat barumu atau ke kantormu. Jadi, siapkan saja dirimu untuk hadir. Mengenai sanksi sosial atau pandangan rekan kerjamu, itu adalah buah dari benih yang kamu tanam sendiri di toilet umum malam itu. Jangan mengeluh kepadaku. Tapi bagaimana dengan nasib kita, Fitri? Apa kamu tega melihat Mas hancur sekadar karena hilafan itu? Cecarnya lagi, suaranya mulai meninggi, menahan rasa amarah sekaligus kepanikan yang bercampur aduk. Aku tidak menghancurkanmu, Mas. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri saat kamu melangkah masuk ke bilik itu bersama wanita lain. Jawabku tegas, langsung memotong kalimatnya. Urusan kita sekarang hanya sebatas legalitas hukum. Tolong hargai keputusanku dan jangan telepon aku lagi kecuali untuk urusan nafkah Naura atau jadwal persidangan. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung mematikan sambungan telepon tersebut dan memblokir nomornya. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma kopi yang baru saja disajikan di mejaku. Ada rasa lega yang luar biasa mengalir di dalam dadaku. Sikap tegas yang kuambil hari ini bukan karena aku seorang wanita yang kejam atau pendendam. Ini adalah bentuk pertahanan diri yang sah. Aku sadar, gunjingan warga desa mungkin tidak akan hilang dalam waktu 1 atau 2 bulan. Tatapan sinis atau bisik-bisik di belakang punggungku pasti akan tetap ada setiap kali aku berjalan di koridor kampung. Namun kini, aku berjalan dengan dagu yang terangkat. Aku bukan lagi Fitri yang lemah, yang bisa dibohongi dengan kata-kata manis bermuka dua. Aku adalah seorang ibu yang siap berdiri di atas kakinya sendiri demi melindungi kebahagiaan sejati bagi dirinya dan putri tercintanya. 3 minggu berlalu sejak hari di mana aku mendaftarkan gugatan di pengadilan agama. Selama kurun waktu itu, hari-hariku perlahan mulai menemukan ritme yang baru. Rumah yang dulunya selalu terasa tegang kini berubah menjadi tempat yang jauh lebih damai bagi diriku dan Naura. Tanpa adanya kebohongan yang harus kututupi atau kecurigaan yang menguras energi setiap kali ponsel Mas Rohmat berdering, aku bisa kembali fokus pada pekerjaanku di kantor dan tumbuh kembang putri kecilku. Hingga pada suatu sore yang basah oleh sisa-sisa hujan maut, seorang petugas pos menghentikan sepeda motornya di depan pagar rumah. Ia membawa sebuah amplop besar berwarna coklat dengan stempel resmi dari pengadilan agama. Surat panggilan sidang pertama, atau yang biasa disebut relaas panggilan, akhirnya tiba juga. Di dalam lembaran kertas itu tertera dengan jelas tanggal, jam, dan ruang sidang di mana aku dan Mas Rohmat dijadwalkan untuk menghadiri sidang perdana dengan agenda mediasi. Aku memandangi lembaran kertas itu dengan perasaan yang campur aduk, namun tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Aku tahu, Mas Rohmat pasti juga sudah menerima surat yang sama di alamat kontrakannya yang baru. Sesuai dugaan, malam harinya, sebuah pesan singkat masuk melalui nomor pengacara yang kemudian diteruskan kepadaku. Mas Rohmat meminta izin untuk bertemu denganku sekali saja di luar pengadilan sebelum hari persidangan tiba.
dengan alasan ingin membicarakan masa depan Naura secara kekeluargaan. Setelah menimbang-nimbang dengan matang, aku akhirnya menyetujui pertemuan itu. Namun, aku tidak ingin pertemuan diadakan di rumah yang penuh kenangan ini. Aku memilih sebuah rumah makan yang cukup ramai di pusat kota, tempat terbuka di mana kami bisa berbicara sebagai dua orang dewasa tanpa perlu ada drama emosional yang berlebihan. Saat aku tiba di rumah makan tersebut, Mas Rohmat ternyata sudah duduk di salah satu sudut ruangan. Penampilannya malam itu benar-benar membuatku pangling, namun bukan dalam arti yang positif. Kemeja yang ia kenakan tampak agak longgar, wajahnya terlihat jauh lebih tirus, dan tatapan matanya kehilangan binar percaya diri yang dulu selalu ia banggakan. Sanksi sosial dari warga desa dan gunjingan di tempat kerjanya rupanya benar-benar telah mengikis habis sisa-sisa kesombongannya. "Terima kasih sudah mau datang, Fitri," ujar Mas Rohmat dengan suara yang amat pelan saat aku duduk di hadapannya. "Langsung saja, Mas. Apa yang mau kamu bicarakan soal Naura?" Tanyaku tanpa basa-basi, menjaga jarak emosional agar tidak terhanyut oleh penampilannya yang memelas. Mas Rohmat menghela napas panjang. Tangannya saling bertautan di atas meja. "Mas hanya ingin memastikan kalau kamu tidak akan membatasi Mas untuk bertemu dengan Naura setelah semua proses ini selesai. Mas tahu Mas gagal menjadi suami yang baik untukmu, Fitri. Tapi Mas mohon, jangan buat Mas gagal juga menjadi seorang ayah." Aku menatap lurus ke dalam matanya. Di balik semua rasa sakit yang pernah ia torehkan, aku tetap berusaha rasional. Aku tidak ingin membalas dendam dengan cara menjauhkan seorang anak dari darah dagingnya sendiri. "Aku tidak akan pernah membatasi hubunganmu dengan Naura, Mas," jawabku dengan nada suara yang tenang namun berwibawa. "Kamu bisa menemuinya di akhir pekan, membawanya jalan-jalan, atau menghadiri acara sekolahnya. Aku tidak akan mendidik anakku untuk membenci ayahnya sendiri. Biarlah kesalahan masa lalu ini menjadi urusan di antara kita berdua, bukan dengan Naura." Mendengar jawabanku, gumpalan kesedihan tampak jelas di wajah Mas Rohmat. Ia tertunduk, dan untuk pertama kalinya aku melihat pria itu menangis tanpa suara, menyesali keputusan bodoh yang ia ambil di toilet umum malam itu. Sebuah tindakan instan yang harus dibayar mahal dengan kehilangan keluarga yang begitu menyayanginya. Mengenai Mbak Lastri, Mas Rohmat menjeda kalimatnya, menyeka sudut matanya dengan sapu tangan. "Hubungan kami sudah benar-benar selesai. Dia sudah pindah dari kampung kita 2 minggu lalu karena tidak kuat menahan rasa malu dari warga. Mas sekarang sendirian, Fitri. Mas benar-benar hancur." "Penyesalan selalu datang di akhir, Mas," kataku sambil berdiri dari kursi, bersiap untuk mengakhiri pertemuan malam itu. "Semua orang harus bertanggung jawab atas pilihan hidup yang mereka ambil. Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Sampai jumpa di ruang sidang minggu depan." Aku melangkah pergi meninggalkan rumah makan tersebut tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Angin malam yang menerpa wajahku terasa begitu menyegarkan. Minggu depan, di hadapan majelis hakim, aku akan melangkahkan kaki menuju babak akhir dari pernikahan ini, siap menutup buku lama dan membuka lembaran baru yang bersih, mandiri, dan penuh harapan bersama putri tercintaku. Hari yang menjadi puncak dari segala ketegangan akhirnya tiba. Ruang tunggu pengadilan agama pagi ini tampak cukup padat oleh orang-orang yang mengantre dengan berbagai urusan rumah tangga mereka. Aku duduk di salah satu kursi kayu panjang, menggenggam erat tas tanganku. Di sampingku, Pak Baskoro beberapa kali memeriksa berkas di dalam map, sesekali memberikan senyuman menenangkan untuk menguatkan mentalku. Meskipun aku sudah memantapkan hati, berada di koridor pengadilan ini tetap saja memberikan sensasi mendebarkan yang tak bisa dihindari. Tak lama kemudian, sosok Mas Rohmat muncul dari lorong masuk. Ia berjalan didampingi oleh seorang kerabatnya. Langkahnya tampak berat, dan pandangannya langsung tertuju kepadaku begitu ia menyadari keberadaanku. Aku hanya mengangguk kecil sebagai bentuk kesopanan yang paling mendasar, lalu kembali mengalihkan pandanganku ke arah pintu ruang sidang utama. Tidak ada lagi percakapan di antara kami. Semua kata-kata rasanya sudah habis di ruang makan 3 minggu yang lalu. Nomor urutan 12, Ibu Fitri binti Ahmad dan Bapak Rohmat bin Subakir, silakan memasuki ruang sidang 3.
Suara pengeras suara dari petugas pengadilan menggema, memecah keheningan yang sempat merayapi pikiranku. Aku berdiri dengan tegap, merapikan blazer yang kukenakan, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan yang suasananya begitu formal dan hikmat. Mas Rohmat berjalan beberapa langkah di belakangku dengan kepala yang tetap tertunduk. Sidang perdana ini beragendakan mediasi. Sebuah upaya wajib dari pihak pengadilan untuk mendamaikan pasangan yang hendak berpisah. Di dalam ruang mediasi yang lebih kecil, seorang hakim mediator parubaya menyambut kami dengan tutur kata yang sangat bijak dan menyejukkan. Beliau menatap kami bergantian, lalu mulai memberikan nasihat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, mengingatkan kembali masa-masa indah pernikahan, serta dampak psikologis yang mungkin akan dihadapi oleh anak kami, Naura. Mas Rohmat menggunakan kesempatan itu untuk kembali mengutarakan penyesalannya. Pak Hakim, saya benar-benar mengaku bersalah. Saya sangat menyesali kehilafan saya dan saya masih ingin mempertahankan rumah tangga ini demi masa depan anak kami. Ucapnya dengan suara yang bergetar, menatap hakim mediator penuh harap. Namun, ketika giliran beralih kepadaku, aku menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan intonasi yang tenang, jelas, namun tidak menyiratkan keraguan sedikitpun. Terima kasih, Pak Hakim yang bijaksana. Saya sangat menghargai semua nasihat yang telah diberikan. Namun, bagi saya, sebuah pernikahan dibangun di atas fondasi kepercayaan dan kehormatan. Ketika kepercayaan itu dihancurkan secara sadar di hadapan halayak umum, maka fondasi itu telah runtuh dan tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan kata maaf. Demi kebaikan mental anak saya ke depan, agar ia tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kepalsuan, saya memilih untuk tetap melanjutkan gugatan ini. Mendengar ketegasan sikapku, hakim mediator akhirnya menghela napas panjang. Beliau menyadari bahwa keputusan yang kuambil bukanlah luapan emosi sesaat, melainkan hasil kontemplasi mendalam dari seorang wanita yang harga dirinya telah dipertaruhkan. Mediasi hari itu dinyatakan gagal, dan persidangan langsung dilanjutkan ke agenda pokok perkara. Proses persidangan berjalan dengan lancar karena semua bukti yang diajukan oleh Pak Baskoro sangat otentik dan tidak terbantahkan. Mulai dari bukti digital hingga kesaksian tertulis dari beberapa warga mengenai kejadian penggerebekan di pasar malam waktu itu. Mas Rohmat tidak bisa memberikan sanggahan apapun. Ia hanya bisa menerima setiap fakta hukum yang dibacakan di hadapan majelis hakim. Setelah melalui beberapa tahapan yang menguras energi, tibalah saatnya ketua majelis hakim membacakan keputusan akhir. Suasana di dalam ruangan mendadak menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara wibawa sang hakim yang menggema membaca amar putusan. Menimbang berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, dengan ini majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Fitri binti Ahmad, terhadap tergugat, Rohmat bin Subakir, secara keseluruhan. Tok, tok, tok. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali itu berbunyi begitu nyaring, memantul di dinding-dinding ruangan, menandakan bahwa secara hukum negara dan agama, hubungan pernikahan yang kami bina selama 6 tahun lamanya telah resmi berakhir. Aku memejamkan mata sejenak, mengucap syukur yang teramat dalam di dalam hati. Tidak ada air mata kesedihan, yang ada hanyalah rasa lega yang teramat besar, seolah sebuah belenggu berat baru saja terlepas dari kakiku. Keluar dari gedung pengadilan, matahari siang bersinar dengan sangat cerah, seolah ikut merayakan kebebasan batin yang baru saja kuraih. Mas Rohmat sempat menghampiriku untuk yang terakhir kali di area parkiran. Fitri, terima kasih atas segalanya. Maafkan semua kesalahan Mas. Ujarnya lirih sebelum melangkah pergi menuju taksi yang sudah menunggunya. Aku menatap kepergiannya tanpa ada lagi rasa benci atau dendam. Mulai hari ini, aku bukan lagi Fitri yang dikasihani karena dikhianati di toilet umum. Aku adalah Fitri yang baru, seorang wanita tangguh dan mandiri yang siap melangkah maju menembus badai apapun demi masa depan yang cerah bersama Naura, berdiri tegak di atas kaki sendiri dengan penuh kehormatan. Beberapa bulan berlalu sejak ketukan palu di pengadilan agama itu resmi mengubah statusku. Waktu ternyata berjalan dengan begitu cepat ketika kita memilih untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Aku, Fitri, kini tidak lagi meratapi apa yang telah hilang, melainkan fokus pada apa yang bisa kubangun kembali.
Untuk benar-benar membuka lembaran baru dan menjauhkan Naura dari sisa-sisa gunjingan warga desa yang kadang masih terasa pasang surut, aku mengambil sebuah keputusan besar. Pindah ke sebuah perumahan kecil yang letaknya agak dekat dengan tempatku bekerja di pinggir kota. Rumah kontrakan baruku ini tidak terlalu besar, namun memiliki pekarangan kecil di bagian depan yang cukup untuk ditanami beberapa pot bunga mawar dan melati. Disinilah aku memulai hidup yang benar-benar mandiri. Setiap pagi, suasana terasa begitu damai. Tidak ada lagi beban psikologis yang menghimpit dada. Tidak ada lagi rasa cemas yang tak beralasan. Aku memulai hari dengan senyuman tulus, menyiapkan sarapan untuk Naura yang kini sudah mulai masuk ke taman kanak-kanak di dekat perumahan. "Ibu, bunganya sudah mekar satu," seru Naura pagi itu sambil menunjuk ke arah pot mawar merah di dekat teras. Ia tampak begitu ceria, mengenakan seragam sekolahnya yang berwarna kuning cerah. Aku menghampirinya, berlutut, lalu merapikan anak rambutnya yang berantakan. "Wah, iya sayang. Cantik ya, sama seperti Naura yang selalu rajin belajar," jawabku sambil mengecup pipinya yang gembil. Melihat binar kebahagiaan di mata anakku adalah bayaran tertinggal atas semua air mata dan perjuangan yang telah kulalui. Aku berhasil menjaganya dari dampak buruk keretakan rumah tangga kami. Kehidupan baruku sebagai seorang ibu tunggal sekaligus wanita karir tentu menuntut energi yang tidak sedikit. Namun, kemandirian finansial yang kulatih sejak dulu kini menjadi penyelamat utamaku. Di kantor, kinerjaku justru semakin meningkat karena pikiranku jauh lebih fokus dan tenang. Beberapa rekan kerja yang mengetahui status baruku tidak ada yang memandang sebelah mata. Sebaliknya, mereka menghormati ketegasan sikapku dalam mempertahankan harga diri sebagai seorang wanita. Pada suatu hari Sabtu di akhir bulan, sesuai dengan kesepakatan yang telah kami buat di pengadilan, Mas Rohmat datang untuk menjemput Naura. Ini adalah kali ketiga ia datang sejak kami berpisah. Aku berdiri di ambang pintu saat mobilnya berhenti di depan pagar. Mas Rohmat turun dengan pakaian yang rapi, mencoba memberikan kesan terbaik di depan anaknya. Secara finansial, Mas Rohmat memang menepati janjinya. Setiap awal bulan, ia selalu mentransfer uang nafkah untuk Naura tanpa pernah terlambat. Sebuah tanggung jawab minimal yang memang harus ia penuhi. Namun, dari raut wajahnya setiap kali kami tidak sengaja beradu pandang, aku bisa melihat ada guratan kerinduan dan penyesalan yang mendalam yang masih belum hilang dari dalam dirinya. "Bagaimana kabarmu, Fitri?" tanyanya dengan nada suara yang sangat sopan dan penuh kehati-hatian, seolah takut menyinggung perasaanku. "Kabar saya baik, Mas. Sehat, seperti yang kamu lihat." Jawabku ramah namun tetap menjaga jarak profesional. Aku memanggil Naura yang sedang bermain di dalam rumah. "Naura, ini ayah sudah datang. Ganti baju dulu ya, sayang." Naura berlari keluar dengan gembira, langsung menghambur ke pelukan ayahnya. Mas Rohmat mendekap erat putrinya itu. Sesekali matanya melirik ke arahku dengan tatapan yang seolah ingin mengatakan sesuatu, namun ia mengurungkan niatnya. Ia tahu, batas di antara kami kini sudah berupa tembok hukum yang tidak akan mungkin bisa ditembus lagi. Kesempatan untuk memiliki keluarga yang utuh dan hangat telah ia hancurkan sendiri di masa lalu, dan kini ia harus puas hanya menjadi sosok ayah yang datang sesekali di akhir pekan. "Kami jalan dulu ya, Fitri. Sore nanti sebelum maghrib, Naura sudah antar pulang ke rumah." Pamit Mas Rohmat sambil menuntun tangan anak kami menuju mobil. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan," jawabku singkat sembari melambaikan tangan pada Naura yang tersenyum lebar dari balik kaca jendela mobil. Setelah mobil itu melaju pergi dan menghilang di belokan gang, aku menarik napas dalam-dalam. Rumah berganti sepi sejenak. Namun sepi kali ini tidak lagi terasa menyiksa. Aku berjalan masuk, menutup pintu, lalu duduk di sofa ruang tamu sambil membuka laptop untuk melanjutkan beberapa pekerjaan sampingan yang sedang kutekuni. Aku menyadari bahwa menganyam kembali tali kehidupan yang sempat koyak bukanlah perkara yang mudah dan instan. Butuh waktu, ketabahan, dan keberanian untuk terus melangkah maju. Namun siang itu, di dalam rumah mungil yang bernuansa tenang ini, aku tahu bahwa aku telah berhasil melewati bagian paling badai dari takdirku. Aku telah menenun asa yang baru, dan bersama setiap helai benang kehidupan yang kurajut dengan tangan sendiri, aku siap menyongsong masa depan yang jauh lebih cerah, bersih,
dan penuh dengan keberkahan. 1 tahun telah berlalu sejak ketukan palu pengadilan membebaskan diriku dari belenggu pernikahan yang penuh kepalsuan. Waktu, yang dulu terasa berjalan begitu lambat saat dibalut rasa sakit, kini mengalir laksana air jernih yang menyejukkan. Aku, Fitri, kini berdiri di sebuah ruangan berlantai marmer dengan pencahayaan yang terang. Hari ini adalah hari yang sangat penting dalam perjalanan karierku. Di dinding aula kantor, sebuah spanduk besar terpampang nyata. Rapat kerja tahunan penghargaan karyawan berprestasi. Nama lengkapku dipanggil oleh jajaran direksi untuk maju ke atas panggung. Aku melangkah dengan anggun, mengenakan kebaya modern berwarna salem yang senada dengan jilbabku. Di bawah tatapan kagum ratusan rekan kerja, aku menerima piagam penghargaan sebagai Kepala Bagian Operasional Terbaik tahun ini. Sebuah pencapaian yang tidak pernah kubayangkan bisa kuraih ketika setahun lalu duniaku seolah runtuh akibat badai rumah tangga. Saat memberikan sambutan singkat, aku tidak menceritakan kesedihanku. Aku hanya menekankan bahwa fokus, ketabahan, dan harga diri adalah modal utama bagi seorang wanita untuk bangkit dari titik terendah. Dari barisan kursi undangan paling depan, ibuku meneteskan air mata haru sambil mendekap erat Naura yang terus bertepuk tangan kegirangan. "Ibu hebat! Ibu menang!" teriak Naura dengan suara cempreng khas anak-anak yang membuat beberapa orang di sekitarnya tersenyum ramah. Menatap mereka berdua dari atas panggung, hatiku membuncah oleh rasa syukur yang teramat dalam kepada Sang Pencipta. Tuhan tidak hanya mencabut duri dalam hidupku, tetapi juga menggantinya dengan taman bunga kesuksesan yang indah. Sore harinya, kami merayakan keberhasilan kecil ini dengan makan malam bersama di sebuah restoran keluarga yang cukup asri. Setelah ibuku membawa Naura ke area bermain anak di sudut restoran, aku duduk sendirian menikmati teh hangat, memandangi senja yang perlahan tenggelam di balik cakrawala kota. Pada saat itulah, sebuah bayangan menyelimuti mejaku. Aku mendongak dan cukup terkejut melihat sosok pria yang berdiri di sana. Itu Mas Rohmat. Ia mengenakan kemeja kasual yang tampak agak pudar, membawa kantong kresek berisi mainan anak-anak. Rupanya ia kebetulan sedang berada di area yang sama dan melihat keberadaan kami. "Selamat, ya, Fitri," ujar Mas Rohmat. Suaranya terdengar tulus namun syarat akan rasa sungkan. "Mas tadi lihat postingan di media sosial kantor milik temanmu. Kamu hebat sekali sekarang. Mas bangga melihatmu sesukses ini." Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang benar-benar bersih dari rasa benci maupun dendam. "Terima kasih, Mas. Semua ini berkat doa ibu dan juga fokusku untuk masa depan Naura." Jawabku dengan nada bicara yang sopan namun tetap menjaga batasan yang tegas. Mas Rohmat mengambil tempat duduk di kursi seberang setelah aku mempersilakannya dengan isyarat tangan. Ia memandangi wajahku dengan tatapan yang dipenuhi rasa kehilangan yang teramat amat dalam. "Mas sering merasa menyesal, Fitri. Terutama saat kembali ke rumah kontrakan sepi milik Mas setiap pulang kerja. Seandainya dulu Mas tidak menuruti ego dan melakukan perbuatan bodoh itu, mungkin saat ini Mas yang berdiri di sampingmu, ikut merayakan keberhasilanmu." Mendengar penyesalan yang kembali ia utarakan, aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku menatapnya dengan pandangan seorang wanita yang telah sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. "Mas Rohmat," kataku dengan suara yang lembut namun penuh penekanan. "Semua yang terjadi sudah tertulis dalam takdir hidup kita. Kejadian di masa lalu itu, betapapun pahitnya, adalah titik balik yang memang harus terjadi agar aku bisa menemukan kekuatan asliku, dan agar kamu bisa belajar tentang arti sebuah kesetiaan. Tidak ada gunanya lagi berandai-andai. Rumah kita yang dulu sudah roboh, dan aku sudah membangun rumah yang baru, rumah spiritual yang jauh lebih kokoh di dalam hatiku." Mas Rohmat terdiam, kelopak matanya tampak berkaca-kaca. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Fitri yang ada di hadapannya kini bukan lagi istri yang bisa ia remehkan atau manipulasi dengan kata-kata manis. Aku telah menjelma menjadi wanita yang seutuhnya mandiri, sukses, dan memiliki kedamaian jiwa yang mutlak. Tepat saat itu, Naura berlari menghampiri meja kami dengan wajah yang penuh keringat setelah puas bermain. "Ayah!" serunya kaget sekaligus gembira saat melihat sosok ayahnya. Mas Rohmat langsung menggendong putrinya,
memberikan mainan yang ia bawa, dan memeluknya dengan erat. Aku memperhatikan interaksi mereka dengan perasaan tenang. Aku tidak kehilangan apapun malam ini. Aku justru memenangkan kembali hidupku, harga diriku, dan masa depan anakku. Kisah pilu tentang pengkhianatan di toilet umum itu kini telah resmi kututup rapat-rapat sebagai babak sejarah lama. Di bawah langit malam yang mulai bertabur bintang, aku, Fitri, melangkah keluar dari restoran dengan menggandeng tangan ibuku dan anakku, siap menyongsong hari esok dengan hati yang merdeka dan kedamaian sejati yang tak akan pernah bisa diusik oleh siapapun lagi. 2 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri ikatan pernikahan kami, dan 1 tahun sejak aku menerima penghargaan tertinggi di kantor. Kehidupan berjalan seperti telaga yang tenang bagi diriku dan Naura. Di rumah mungil kami yang bernuansa asri, rutinitas pagi selalu diisi oleh canda tawa kecil dan aroma masakan dapur yang hangat. Naura kini sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas, fasih berbicara, dan selalu bersemangat setiap kali bersiap pergi ke sekolah dasarnya. Sebagai seorang ibu sekaligus wanita karir yang memegang posisi penting di perusahaan, jadwalku memang semakin padat. Namun, aku selalu memastikan bahwa waktu untuk putri tunggalku tidak pernah berkurang sedikit pun. Bagiku, keberhasilan finansial dan pengakuan di dunia kerja tidak akan ada artinya jika aku melewatkan masa-masa pertumbuhan emas anakku. Aku belajar untuk menjadi sosok yang mandiri secara utuh, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal emosional dan mental. Namun, seperti halnya kehidupan, ketenangan yang hakiki seringkali diuji oleh riak-riak kecil dari masa lalu yang mencoba kembali ke permukaan. Sore itu, sepulang dari kantor, aku melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa di depan pagar rumahku. Sebuah mobil yang sangat kukenali terparkir di sana, dan di sampingnya berdiri seorang wanita parubaya dengan gurat wajah yang tampak cemas dan lelah. Wanita itu adalah Ibu Subakir, mantan ibu mertuaku. Jantungku sempat berdesir pelan, bukan karena rasa takut atau benci, melainkan karena rasa hormat yang mendalam yang masih tersisa untuk wanita yang dulu pernah menganggapku sebagai anaknya sendiri. Aku menghentikan mobilku di garasi, lalu melangkah keluar dengan senyuman yang sopan. "Ibu, apa kabar? Kenapa tidak mengabari dulu kalau mau datang?" Tanyaku sambil meraih tangannya dan menciumnya dengan takzim, menjaga adab yang selama ini diajarkan oleh orang tuaku. Mantan ibu mertuaku menatapku dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Ia memelukku dengan erat, sebuah pelukan yang syarat akan kerinduan sekaligus rasa bersalah yang teramat besar. "Fitri, maafkan ibu." "Ya, nak. Ibu datang tanpa memberitahu karena ibu benar-benar rindu sama kamu dan Naura. Sekaligus, ada hal yang ingin ibu sampaikan kepadamu," ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku mengajaknya masuk ke dalam rumah, mendudukannya di sofa ruang tamu yang nyaman, lalu menyuguhkan secangkir teh hangat untuk menenangkan pikirannya. Naura yang baru saja selesai mandi langsung berlari keluar dan memeluk neneknya dengan gembira. Melihat kedekatan mereka, hatiku merasa hangat. Aku memang telah memutus hubungan dengan Mas Rohmat sebagai suami, namun aku tidak pernah berniat memutus tali silaturahmi antara anakku dengan keluarga besar ayahnya. Setelah Naura kembali ke kamarnya untuk bermain, suasana di ruang tamu mendadak berubah menjadi agak serius. Ibu Subakir memandangi sekeliling rumahku yang rapi dan tertata dengan baik, lalu tatapannya kembali tertuju padaku. "Fitri, ibu sungguh kagum melihatmu sekarang. Kamu wanita yang luar biasa mandiri dan hebat," buka Ibu Subakir dengan nada tulus. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya. "Sebenarnya, kedatangan ibu ke sini juga karena memikirkan nasib Rohmat, nak." Mendengar nama Mas Rohmat disebut, aku tetap mempertahankan ekspresi wajah yang tenang dan netral. Aku menyesap tehku sedikit, bersiap mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh wanita di hadapanku ini. "Rohmat sekarang benar-benar berubah, Fitri," lanjut Ibu Subakir dengan mata yang mulai meneteskan air mata. "Sejak kalian berpisah, dia seperti kehilangan arah hidup. Walaupun dia tetap bekerja dan mengirimkan nafkah untuk Naura, penyesalannya tidak pernah usai. Dia sering pulang ke rumah ibu hanya untuk duduk di kamar lama kalian, memandangi foto pernikahan kalian yang sudah kamu tinggalkan. Dia menderita. Nak, beberapa waktu lalu, dia bahkan sempat jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran.
Ibu Subakir perlahan meraih jemariku, menggenggamnya dengan penuh harap yang amat sangat. Fitri, ibu tahu kesalahan Rohmat di masa lalu sangat besar dan memalukan. Tapi, apakah tidak ada sedikit pun celah di hatimu untuk menerimanya kembali? Demi Naura, nak, demi keutuhan keluarga kalian lagi. Rohmat berjanji akan melakukan apa saja, bahkan bersujud di kakimu, asal kamu mau memberinya kesempatan kedua. Mendengar permohonan yang keluar dari mulut seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya, hatiku merasa tersentuh oleh rasa iba, namun bukan rasa cinta atau keinginan untuk kembali. Ketegasan yang telah kupupuk selama 2 tahun ini telah mengakar begitu kuat di dalam jiwaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mata mantan ibu mertuaku dengan pancaran kasih sayang namun syarat akan ketetapan hati yang tidak akan pernah bisa digoyahkan lagi. Ibu yang sangat Fitri hormati, kataku dengan suara yang lembut, jernih, dan penuh kehati-hatian agar tidak melukai perasaannya. Fitri sudah memaafkan Mas Rohmat sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa benci atau dendam di dalam hati ini. Namun, untuk kembali menjadi sepasang suami istri, maaf saja tidak pernah cukup. Buku lama itu sudah selesai kami baca, Bu, dan lembarannya sudah kami tutup bersama-sama di pengadilan. Aku menggenggam balik tangan Ibu Subakir, mencoba memberikan pengertian yang paling dalam. Saat ini, Fitri sudah menemukan kedamaian sejati di rumah ini bersama Naura. Mas Rohmat pun harus belajar untuk berdamai dengan masa lalunya dan melanjutkan hidupnya sendiri. Kami bisa menjadi orang tua yang baik untuk Naura, tetapi kami tidak akan pernah bisa menjadi suami istri lagi. Fitri mohon, biarlah takdir ini berjalan apa adanya, demi kebaikan batin kami semua. Mendengar jawabanku yang begitu dewasa, tegas, namun tetap sangat sopan, Ibu Subakir hanya bisa tertunduk lesu. Ia menyadari bahwa riak kecil dari masa lalu yang dibawanya tidak akan pernah bisa menggoyahkan ketenangan telaga damai yang telah kubangun dengan susah payah ini. Malam itu, silaturahmi tetap terjaga dengan baik, namun batas-batas prinsip hidupku kembali berdiri dengan kokoh dan terhormat. Kunjungan Ibu Subakir malam itu menjadi riak terakhir yang menguji keteguhan telaga damai di dalam hidupku. Setelah kepulangan mantan ibu mertuaku dengan perasaan yang jauh lebih ikhlas dan lega, suasana di dalam rumah mungil kami kembali menemukan ketenangannya yang hakiki. Aku duduk di tepi ranjang Naura, memandangi wajah putri kecilku yang kini telah tertidur lelah setelah seharian bermain dan melepas rindu bersama neneknya. Di bawah temaram lampu tidur yang bernuansa hangat, aku mengusap lembut kening Naura, menyadari betapa waktu telah menyembuhkan banyak hal. Kini, tidak ada lagi beban masa lalu yang mengganjal di dalam dada. Keputusanku untuk tetap teguh pada prinsip hidup dan mempertahankan harga diri sebagai seorang wanita terbukti menjadi jalan terbaik, bukan hanya untuk diriku sendiri, melainkan juga untuk masa depan anakku. Naura tumbuh menjadi anak yang penuh percaya diri, terbebas dari racun kepalsuan rumah tangga yang dahulu hampir saja merusak masa kecilnya. 1 bulan setelah pertemuan itu, sebuah momen penting kembali mempertemukan aku dan Mas Rohmat. Hari itu adalah hari pembagian rapot kenaikan kelas Naura di sekolah dasarnya. Sesuai dengan komitmen yang telah kami sepakati, bahwa kami harus tetap menjadi orang tua yang kompak dalam urusan pendidikan anak, aku mengundang Mas Rohmat untuk hadir bersama di sekolah. Saat aku tiba di koridor sekolah yang ramai oleh para orang tua murid, Mas Rohmat sudah berdiri menungguku di dekat pintu kelas. Penampilannya kini tampak jauh lebih tenang dan rapi dibandingkan beberapa bulan lalu. Gurat keputusasaan yang dulu sempat mendominasi wajahnya perlahan mulai berganti dengan pancaran keikhlasan. Rupanya, ketegasanku dan nasihat dari ibunya telah membantu pria itu untuk berhenti meratapi penyesalan dan mulai menerima kenyataan hidup. Selamat pagi, Fitri. Sapanya dengan senyuman yang sangat sopan dan tulus, tanpa ada lagi binar manipulatif atau usaha untuk merayuku kembali. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sela-sela jam kerjamu. Jawabku ramah, memberikan anggukan hormat yang sewajarnya sebagai sesama orang tua. Kami berdua duduk berdampingan di dalam kelas, mendengarkan penjelasan dari wali kelas Naura yang menyampaikan bahwa putri kami berhasil meraih peringkat pertama di kelasnya dengan nilai yang sangat memuaskan. Mendengar prestasi luar biasa itu, aku dan Mas Rohmat secara spontan saling berpandangan dan tersenyum bersama.
Ada rasa bangga yang menyatukan ego kami sebagai ayah dan ibu, namun murni hanya sebatas itu. Di ruang kelas yang penuh dengan tawa anak-anak tersebut, aku menyadari bahwa kami telah berhasil naik kelas dalam ujian kehidupan. Kami telah bertransformasi dari sepasang suami istri yang gagal, menjadi sepasang rekan orang tua yang berhasil menjaga kebahagiaan anak mereka. Setelah acara sekolah selesai dan Mas Rohmat berpamitan untuk kembali ke kantornya, aku membawa Naura pulang ke rumah. Sore harinya, langit di atas perumahan kami tampak begitu indah, bersih dari awan mendung, memancarkan semburat warna jingga dan keemasan yang menenangkan jiwa. Aku duduk di kursi teras depan, menikmati secangkir teh hangat sembari memperhatikan Naura yang sedang asyik menyiram tanaman mawar merah di pekarangan rumah kami. Aroma tanah yang basah berpadu dengan keharuman bunga yang mulai bermekaran, menciptakan atmosfer kedamaian yang teramat sempurna. Mengingat kembali seluruh rangkaian perjalanan hidupku, mulai dari malam penggerbekan yang menghebohkan di pasar malam, dinginnya ruang sidang pengadilan agama, hingga perjuanganku membangun karir dari titik terendah, aku tidak lagi merasakan perih sedikitpun. Semua rasa sakit, air mata, dan amarah telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh rasa syukur yang membubung tinggi kepada Sang Pemilik Takdir. Badai besar yang dahsyat itu ternyata sengaja dikirimkan Tuhan bukan untuk menghancurkan hidupku, melainkan untuk menempa diriku menjadi wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan bermartabat. Aku tidak lagi membenci Mas Rohmat ataupun Mbak Lastri. Bagiku, mereka adalah bagian dari lembaran masa lalu yang telah selesai dibaca dan ditutup rapat-rapat. Mereka adalah perantara takdir yang membantuku menemukan jati diriku yang sesungguhnya. Ibu, lihat! Mawarnya mekar lagi banyak sekali. Seru Naura gembira, memecah lamunanku sambil berlari kecil memeluk pinggangku. Aku tertawa renyah, mendekap erat tubuh mungilnya yang hangat, lalu mengecup puncak kepalanya dengan penuh rasa cinta. Iya, sayang. Rumah kita sekarang sudah penuh dengan bunga yang indah. Bisikku lembut. Matahari sore perlahan tenggelam, digantikan oleh malam yang damai bertabur bintang. Di bawah naungan langit yang luas, aku, Fitri, mengukir senyuman termanis di bibirku. Hidupku kini telah utuh kembali. Dengan hati yang merdeka, langkah yang mantap, dan kedamaian sejati yang mendekam erat di dalam jiwa, aku siap melangkah menyongsong masa depan yang cerah dan abadi bersama putri tercintaku, tegak berdiri di atas kaki sendiri dengan penuh kehormatan. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.